Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Ada sehat? Pak. Sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan kepada Rocky Armanto untuk memimpin doa. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis Rabbi Sadri Wayassirli Amri Wahlul Uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kita ucapkan kepada Rocky Armanto yang telah memimpin doa pada pagi hari ini. Sebelum kita lanjut, Bapak absen dulu. Ismet Fauzi. Hadir, Pak. Herawati Sumarni. Hadir, Pak. Rocky Armanto. Hadir, Pak. Ya. Nofri Effendi. Hadir, Pak. Ya. Nur Jamiah. Hadir, Pak. Nah, alhamdulillah pada hari ini Bapak lihat hadir semuanya. Mudah-mudahan ke depannya seperti ini. Jangan ada yang alfa cabut. Kalaupun ada halangan atau sakit, tentunya harus mengirimkan kabar berita atau mengirimkan surat. Baiklah, Ananda sekalian, sebelum kita lanjut kepada materi berikutnya, tentu Bapak ingin sedikit mengulas kembali materi kita sebelumnya, di mana sebelumnya materi pembelajaran kita adalah tentang toleransi. Masih ingat apa itu toleransi? Masih, Pak? Tenggang rasa, Pak. Ya. Coba, Herawati Sumarni. Coba jelaskan dulu sedikit apa yang kamu pahami tentang toleransi. Toleransi itu tenggang rasa, Pak. Ya, betul. Kemudian Mas Nofri Effendi. Iya, Pak. Coba jelaskan sedikit apa itu toleransi. Ya, toleransi artinya tidak membeda-bedakan kita, Pak. Baik itu temannya yang ini ya, teman ini nggak ada beda, walaupun dia berbeda agama, Pak. Tapi kita tidak boleh membedakannya, Pak. Ya. Ya, itu sedikit dua orang tadi menjawab ya. Intinya betul keduanya. Intinya toleransi ini tentu harus membiarkan orang berpendapat lain ya. Kalau ayatnya yaitu Quran surah Al-Kafirun yang sudah kita bahas pada minggu yang lewat. Sekarang kita masuk saja kepada materi berikutnya. Bab terakhir, bab ke-6 dengan judul pembelajaran Istiqomah kunci keberhasilanku. Apa judulnya, Rocky Armanto? Istiqomah kunci keberhasilan, Pak. Ya, istiqomah. Jadi sebelum Bapak tampilkan slide-nya nanti, sudah terbayangkah di pikiran Anda apa itu istiqomah? Coba Ismet Fauzi. Teguh, Pak. Ya, berpegang teguh. Ya, berpegang teguh, Pak. Berpegang teguh, Pak. Nur Jamiah, apa yang kamu pahami tentang istiqomah? Istiqomah itu tidak pelin-pelan, Pak. Tidak pelin-pelan, ya. Betul semuanya ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab, istiqomah itu berasal dari kata koma. Koma itu bukan koma bahasa Indonesia,
Kalau koma dalam bahasa Indonesia nggak bisa lagi bergerak. Tapi kalau koma dalam bahasa Arab artinya tegak berdiri. Intinya apa? Teguh berdiri dia. Nggak ke kanan, nggak ke kiri. Dia tetap berpegang teguh dengan apa yang sesuai, yang dia pahami, yang dia pelajari, yang tidak bertentangan dengan agama Islam. Itulah sedikit tentang istiqomah. Konsekuen Kemudian ya Pak ya. istiqomah pada hari ini khususnya membahas tentang istiqomah di dalam berdakwah. Istiqomah di dalam berdakwah. Apa itu dakwah? Ada yang tahu? Apa itu dakwah? Mengajar. Menyampaikan, Hmm? menyampaikan ilmu Pak. Menyampaikan ilmu. Ya, apa lagi? Mengajar, Ceramah, Pak. Pak. Ceramah. Ya. Apa lagi? Mengajak kepada kebaikan, Pak. Mengajak kepada kebaikan. Ya. Jadi sedikit Bapak sampaikan bahwasanya dakwah itu bukan hanya sekedar ceramah saja ya. Banyak orang mengatakan mari berdakwah. Berarti yang terbayang di pikiran dia bagaimana cara dia berceramah. Datang ke masjid, datang buat pengajian, buat ini, buat itu, berceramah undang ustaz. Bukan itu saja ya. Tapi dakwah itu lebih umum. Itu hanya khusus saja itu ya. Nampak slide-nya Anda semuanya? Nampak Pak? Pak, Pak. Pak ya. Pak. Ya, ini Pak tampilkan. Coba. Nah, ini dia. Kalau kita berbicara tentang dakwah, ini dia pengertiannya. Nah, secara bahasa, kata dakwah berasal dari bahasa Arab. Da'a yad'u da'watan yang berarti ajakan, seruan, panggilan atau undangan. Itu secara bahasanya. Intinya dakwah itu mengajak. Sedangkan secara istilah, dakwah berarti mengajak manusia dengan mad'u. Paham Anda semuanya? Ya Pak. Paham Pak, paham Pak. Ya, jadi paham ya. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah ya. Nah, ketika Ananda berpakaian menutup aurat, contohnya yang perempuan, tutup aurat, pakai jilbab, pakai gamis, enggak ketat bajunya, kemudian nampak sama orang, itu juga termasuk bagian dari dakwah. Pamannya Ustaz Fauzi pergi dia sholat berjamaah, aktif sholat berjamaah, itu juga sudah bagian dari dakwah. Dicontoh oleh orang, nampak oleh orang, sehingga ada pula orang nanti yang akan mencontohnya, mengikutinya. Nah, itulah yang disebut dengan dakwah. Intinya mengajak manusia kepada jalan kebaikan. Ya. Kemudian terkait dengan istiqomah tadi, intinya yang diperlukan dalam berdakwah itu harus istiqomah. Intinya jangan ragu-ragu. Terkadang kita di dalam kehidupan ini sering ragu-ragu. Kadang dicaci orang, malas lagi dia ya. Kadang sholat berjamaah, aktif ke masjid. Kemudian dikatakan orang sok alim, nggak mau lagi dia. Atau hal-hal yang lain sehingga yang membuat dia malas lagi untuk menjalankan dakwah ini. Bolehkah seperti itu? Tidak, Pak. Ya, ya. Tidak, Pak. Nah, tidak boleh. Memang di dalam hidup ini terkadang apa yang kita inginkan memang tidak sesuai dengan keinginan orang, berbeda-beda. Nah, bahkan ada orang mencaci kita, kita mengajak kepada kebaikan, dicaci. Boleh dibalas? Tidak Pak. Tidak. Tidak Pak. Nah, ya. Kalau Bapak contohkan seperti ini. Contohnya Ananda sedang berjalan ini mau pergi sholat. Tiba-tiba ada seekor anjing menggonggong. Kira-kira apa yang Ananda lakukan?
Terus Biasanya melempar Pak. Apa? Dilempar anjing itu Pak. Lempar anjing itu. Iya. Iya, nggak ikut pula menggonggong kan? dihalau Iya. dia Pak. Iya. Tapi yang jelas pasti Ananda nggak ikut pula menggonggong. Kemudian atau yang lebih parahnya, ternyata dikejar anjing itu dia tergigit kakinya. Nah, kira-kira apakah Ananda kejar pula anjing itu, kemudian Ananda gigit pula kakinya? Aduh, enggak. Tidak Pak. Nah, ya, intinya apa? Itulah kata orang dalam peribahasa. Dalam peribahasa banyak mengatakan bahwasanya seperti salah satunya anjing menggonggong kafilah berlalu. Intinya kalau baik menurut kita laksanakan, kalau tidak baik tentu tinggalkan. Itu dia ya. Kemudian terkait dengan dakwah ini, artinya tadi sudah. Kemudian yang kedua ini dalilnya tentang dakwah, ini perintah dakwah. Quran surah An-Nahl ayat 125. Coba Rocky Armanto, coba baca dulu. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ya, Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih kepada anak kami Rocky Armanto yang telah membacakan Quran surah An-Nahl ayat 125. Kemudian anak kami Nofri, silakan baca artinya dulu. Artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya, terima kasih ya. Jadi sudah dibacakan ayatnya, kemudian sudah dibacakan juga artinya. Jadi sedikit Bapak jelaskan bahwasanya ayat atau surah An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan kepada kita ada 3 macam metode dakwah yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi kita lihat situasi kondisinya ketika ingin berdakwah, menyampaikan, mengajak orang berbuat baik, tentu ada metodenya, nggak asal-asalan saja. Umpamanya kalau kita berdakwah, dibacakan ayat-ayat kepada orang kafir, percaya mereka itu tidak? Tidak. Tidak. Mereka aja tak beriman, tak percaya kepada Allah, tak percaya kepada Al-Quran. Jadi metode dakwah kepada mereka tentu berbeda dengan metode dakwah kepada orang Islam. 3 metode yang di surah An-Nahl ini, yang pertama metode bil hikmah, yaitu dakwah dengan cara berdialog dengan kata-kata bijak. Intinya bercerita, sering, tidak mengajari. Jadi kita itu tidak seolah mengajari mereka, tapi bercerita saja. Bercerita sehingga dia merasa tergugah hati. Itu banyak Bapak lihat sekarang, apalagi sekarang Bapak lihat ada contohnya itu jamaah-jamaah itu. Menurut kalian jamaah-jamaah tabligh itu bagus atau tidak itu? Bagus Pak. Bagus Pak. Bagus ya. Wah, terkadang mereka Bapak lihat dicaci, dimaki, tapi mereka tetap istiqomah. Kalau Bapak sendiri pernah dulu bersama mereka, ternyata amalan mereka bagus. Ibadah mereka payah kita mengikutinya. Intinya kalau kita tidak tahu, cari tahu dulu. Jangan main caci, ini salah, ini tidak benar. Tidak boleh seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua ada metode bil mau'izah hasanah, yaitu dakwah dengan memberi nasihat dan perumpamaan yang menyentuh jiwa sesuai dengan taraf pengetahuan yang sederhana. Ini kepada orang awam ini. Intinya
berikan nasihat-nasihat, cerita-cerita, kisah-kisah, kemudian apa akibatnya kalau kita jauh dari agama, dan bagaimana pula nanti kalau kita taat beribadah apa yang kita dapatkan, memberikan nasihat-nasihat sehingga mereka bisa menerimanya. Kemudian yang ketiga ada metode bil jidal, yaitu dakwah dengan perdebatan dengan cara baik, sopan ya. Menggunakan logika dan retorika. Nah, inilah biasanya berdakwah kepada orang-orang non-muslim. Intinya kepada mereka kita pakai logika, pakai akal, bukan pakai dalil ayat Al-Quran karena mereka tak percaya, tapi pakai logika sehingga logika itu masuk ke dalam pikiran mereka sehingga terbuka pintu hidayah mereka untuk masuk ke dalam agama Islam. Bisa dipahami anak semua? Bisa, Pak. Nah ya. Kemudian kira-kira berdakwah di zaman Rasul itu mudah atau tidak? Tidak, Pak. Sulit, Pak. Nah, sulit ya. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW itu berdakwah tidak tanggung sulitnya ya. Berbagai tantangan, rintangan yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Kira-kira berhenti Nabi atau tidak? Tidak. Lanjut. Lanjut, Pak. Buktinya sampai sekarang kita masih menikmati nikmatnya Islam, iman ini ya. Seandainya Nabi dulu tak istiqomah, orang Makkah ini nggak ada yang mau diajar ini, nggak usah lah. Berhentilah saya menyiarkan agama Islam ini. Untuk saya saya sendiri aja lah. Kalau seperti itulah prinsip Nabi, maka tidak akan sampai kepada kita. Tapi alhamdulillah Nabi kita istiqomah sehingga Islam masih ada sampai sekarang ya. Kemudian selanjutnya macam-macam dakwah. Kita lihat sini. Bukan macam-macam, ini dia. Dalilnya tadi sudah. Kemudian selanjutnya bentuk-bentuk dakwah. Nah, ini dia, bisa dakwah itu dengan ucapan, dengan kalam atau tulisan, dan juga bisa juga dakwah bil hal ya, atau dengan perbuatan. Bisa kita ucapkan, bisa kita tulis, dan bisa juga diperbuat, dilakukan di dalam kehidupan, dicontoh oleh orang lain, itu juga bagian dari dakwah. Kita lanjut. Dah, nih. Ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, tentu banyak tantangan dan rintangan. Apalagi periode Makkah. Kita tahu periode yang sangat sulit. Di mana di periode Makkah ini banyak di antara umat Islam itu yang disiksa. Salah satu contohnya adalah seorang perempuan yang pertama mati syahid. Siapa namanya Nanda? Sumayyah. Ya, Sumayyah. Sumayyah ini seorang perempuan yang sangat taat. Bagaimanapun diancamnya dia tetap tidak mau keluar dari agama Islam. Bahkan ditusukkan, maaf ya, dari kemaluannya, tombak dari kemaluannya sampai ke mulutnya. Dia pun tetap tidak mau keluar dari agama Islam. Itulah Sumayyah, seorang perempuan yang mati syahid pertama. Intinya dia tetap istiqomah apapun yang terjadi ya. Itu dia. Karena ternyata dakwah itu pada waktu itu yang paling banyak ditentang oleh siapa? Siapa yang paling banyak menentang dakwah Nabi Rosjarman? Abu Lahab. Abu Lahab, Pak. Abu Lahab. Ya, Siapa? Abu Lahab ini siapa ini? Paman Nabi, Pak. Nabi. Ya, Abu Lahab ini adalah paman Nabi, tapi walaupun paman Nabi, tapi sangat memusuhi Nabi Muhammad SAW, sangat benci beliau. Tapi Nabi Muhammad tidak menganggap Abu Lahab musuh. Nabi Muhammad SAW masih tetap menganggap
Abu Lahab itu paman beliau ya. Itu makanya diceritakan di dalam surah Al-Lahab bagaimana tentang perilaku Abu Lahab ini beserta istrinya terhadap Nabi Muhammad untuk menghalangi dakwah Islam ya. Jadi ini dia. Ini ayatnya Quran surah Al-Lahab. Nampak semuanya Nanda? Nampak, Pak. Pak. Nampak. Jadi ini problematika dakwah. Nah, diceritakan di dalam Quran surah Al-Lahab bagaimana Abu Lahab itu menentang Nabi Muhammad SAW yang mendakwahkan Islam ya. Kalau tadi anak kami Rocky Armanto yang membaca, sekarang yang perempuan pula lah. Kita serahkan kepada anak kami Nur Jamiah. Coba baca dulu Quran surah Al-Lahab ini. Baik, Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidiha hablum mim masad. Terima kasih. Nah, jadi Nur Jamiah sudah membaca Quran surah Al-Lahab dengan bagus Bapak lihat. Tajwidnya pun bagus, kemudian lantunannya pun indah. Mudah-mudahan ke depannya selalu diberkahi oleh Allah. Bacaan-bacaan yang kita baca ayat suci Al-Quran ini dilipat ganda oleh Allah pahalanya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu dia ayatnya. Sekarang kepada Ismet Fauzi, silakan baca dulu terjemahan Quran surah Al-Lahab. Ya Pak, terjemahan Quran surah Al-Lahab ayat pertama, binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar binasa dia. Ayat yang kedua, tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Arti ayat yang ketiga, kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Ayat yang keempat, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar. Ayat yang kelima, di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sudah Pak? Ya, terima kasih. Coba. Kira-kira apa yang bisa Ananda pahami dari Quran surah Al-Lahab ini? Coba satu orang dulu. Sebutkan satu saja pembelajaran dari Quran surah Al-Lahab. Ya, kepada Nofri Effendi. Ya, silakan. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Abu Lahab dan istrinya akan sia-sia, Pak. Karena nanti di akhir hayatnya mereka akan masuk neraka, Pak. Sudah? Oke. Pak. Ya, Pak. Ya, betul sekali. Intinya semua perbuatan Abu Lahab yang menentang Islam itu akan sia-sia. Hartanya tak berguna, kehidupannya tak ada gunanya, dan kelak mereka akan masuk ke dalam api yang bergejolak. Kira-kira Abu Lahab ini sebelum Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam, sayangkah dia kepada Nabi Muhammad? Sayang, Pak. Sayang ya. Semua paman Nabi itu sebenarnya sayang kepada Nabi. Akan tetapi setelah Nabi berdakwah, mendapat wahyu, diangkat pada usia 40 tahun menjadi Nabi, kemudian beliau berdakwah awalnya secara sembunyi-sembunyi, kemudian secara terang-terangan ya. Jadi ini dia. Ini dia.
Jadi setelah Nabi Muhammad SAW terang-terangan menyampaikan Islam, disitulah Abu Lahab marah kepada Nabi Muhammad, bertambah marah. Sehingga seringkali dia ingin mencelakai Nabi. Adapun asbabun nuzul Quran surah Al-Lahab ini bisa Anda lihat bahwasanya pada waktu itu Nabi Muhammad SAW mengumpulkan orang-orang Quraisy. Dikumpulkan mereka. Setelah dikumpulkan, apa kata Nabi? Bagaimana pendapat kalian jika aku sampaikan kepada kalian bahwa musuh akan menyerang di pagi hari atau petang hari? Apakah kalian percaya? Mereka menjawab, kami percaya. Karena ternyata Nabi Muhammad SAW ini sebelum dia diangkat menjadi nabi, dia juga sudah diberi gelar Al-Amin oleh orang Quraisy. Karena jujurnya lah dia diberi gelar Al-Amin. Kemudian disampaikan lagi oleh Nabi, maka sesungguhnya aku memperingatkan kepada kalian akan datangnya azab yang keras. Tiba-tiba Abu Lahab menyela. Sehingga turunlah yang namanya Quran surah Al-Lahab, yaitu untuk mengabadikan bahwasanya paman Nabi ini sangat menentang dakwah Islam. Akan tetapi walaupun ditentang oleh pamannya, keluarganya, Nabi tidak mundur. Maka seperti itu juga dalam kehidupan ini, apapun persoalannya, kita tidak boleh mundur, harus istiqomah. Kalau sudah kita berpegang teguh menginginkan sesuatu, harus sampai selesai. Bapak contohkan begini, termasuk dalam berdakwah, termasuk dalam bekerja. Bapak contohkan seperti ini. Ananda contohnya ingin mengisi sepeda motor dengan bensin. Ingin mengisi bensin, mau pergi ke SPBU. Tiba-tiba nampak di SPBU ini orang antri panjang. Kira-kira Ananda masih ingin mengisi bensin atau tidak? Sih, Pak. Masih? Ya. Ya. Kalau Rocky masih ingin mengisi bensin, ini antriannya panjang nih. Enggak, Pak. Cari yang lain, Pak. Pak. Cari yang lain. Cari yang lain, Pak. Cari yang lain. Dicari yang lain ternyata seperti itu juga. Bahkan tempat yang lain lebih jauh. Aduh. Intinya kalau orang yang istiqomah, kalau sudah dia antri, udah masuk dia, kecuali belum lagi antri tadi ya. Tapi kalau sudah masuk dia, antri dia, sedikit pun dia tidak akan mundur lagi. Kira-kira sepanjang apapun antriannya, istiqomah dia di situ, tetap dia di situ, terisikah bensin sepeda motornya? Terisi, Pak. Terisi. Tapi yang jadi masalah dalam kehidupan tidak seperti itu. Kita lihat di kehidupan ini banyak orang antrian. Nggak usah lah, banyak orang. Nggak sampai nanti itu. Ada juga sebagian udah setengah. Karena capeknya dia antri, apa yang terjadi? Nggak usah lah, besok lah, kapan lah. Akhirnya tidak sampai. Intinya di dalam kehidupan ini, kalau istiqomah, maka akan berhasil. Maka istiqomah kunci keberhasilan. Termasuk seperti pembahasan kita pada hari ini, istiqomah di dalam berdakwah. Ya. Maka apapun yang terjadi nanti ketika Ananda berdakwah, berbuat baiklah di tengah masyarakat, bagaimanapun caci maki orang, didengar atau tidak? Tentu tidak ya. Iya, Pak. Kalau cacian orang nggak usah didengar. Jadilah kamu seperti karang di tepi lautan. Bagaimanapun dihempas gelombang, dia tetap berdiri tegap di situ. Jangan jadi seperti buih. Kalau buih di tengah lautan bagaimana? Terombang-ambing. Kemana air laut menghempaskan dia, ke situlah dia pergi. Intinya orang Islam